Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilakal hamdu syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka ridqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan jasmani maupun rohani, memberikan kepada kita kesehatan. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan semata-mata untuk mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini akan saya bahas tentang masalah membaca Al-Fatihah di dalam salat. Akan kita kupas. Siapakah yang wajib membaca? Apakah imam saja atau imam beserta makmumnya? Dan apakah yang dimaksud dengan membaca di sini? Apakah boleh membaca dalam hati atau membaca qomar kamit tapi tak keluar suaranya? Akan kita kupas secara mendetail insyaallah, supaya kita akan paham bagaimanakah hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, termasuk daripada rukun qauli berupa ucapan, itu adalah membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Berpijak dari hadis Sahih Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berpijak daripada hadis ini, Al-Imam Asy-Syafi'i dan begitu pula ulama Syafi'iyah yang lainnya, mereka berfatwa bahwasannya membaca Al-Fatihah di dalam salat hukumnya wajib. Apakah itu bagi imam dan begitu pula bagi makmum. Karena konteks hadisnya kalau kita lihat, Nabi mengatakan la sholata liman. Tidak sah solat seseorang. Man di sini artinya umum. Siapa saja tidak sah solatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Berarti makmum juga wajib membaca. Apalagi imam. Maka dari hadis ini Imam Syafi'i mengatakan imam wajib baca, makmum wajib baca. Jadi kalau makmum tidak membaca, maka tidak sah solatnya. Adapun beberapa tulisan yang kita baca di majalah dinding atau majalah-majalah buku, di situ terkadang ada tulisan yang mengatakan membaca Al-Fatihah hanya wajib bagi imam, sedangkan makmum itu tidak perlu membaca karena sudah ditanggung oleh imam. Nah, jadi selebaran yang kita lihat dan kita dengar selama ini berpijak bukan pada pendapat Imam Syafi'i. Mereka berpijak pada pendapat mazhab lain seperti Ahmad ibnu Hambali yang mengatakan makmum tak perlu baca Fatihah karena mereka punya dalil wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila Al-Qur'an dibacakan maka dengar. Maka dari ayat ini tugas makmum itu adalah mendengar, sedangkan imam membaca. Jadi kalau imam membaca, makmum hanya mendengar saja, enggak perlu baca Fatihah. Ada mazhab lain yang mengatakan membaca Al-Fatihah wajib bagi makmum kalau sir solatnya seperti zuhur dan asar. Tapi kalau solatnya jahar tidak perlu membaca. Jadi bacaan imam sudah mewakili makmum. Ada yang mengatakan membaca Fatihah tidak wajib, yang penting membaca Al-Quran minimal 3 ayat. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang paling mudah dari ayat Al-Quran. Surat yang paling mudah adalah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berjumlah 3 ayat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, karena kita pada umumnya bermadzhab Syafi'iyah, makanya kita sebagai makmum juga wajib membaca, bukan hanya imam saja, makmum juga wajib membaca. Nah, timbul pertanyaan, apa arti membaca di sini? Karena banyak kita lihat kadang-kadang kawan-kawan kita, teman-teman, mereka membaca itu hanya di dalam hati saja, diam saja,
Terkadang ketika kita tanya, Bapak sudah baca? Sudah, katanya. Kapan? Dalam hati. Padahal baca dalam hati itu tidak sah. Ada lagi orang ketika membaca Al-Fatihah qomat kamit, bergerak mulut saja, tidak ada bersuara. Ini juga tidak sah. Makanya kita harus tahu apa arti membaca. Al-qiraah, ma hiya al-qiraah. Di dalam bahasa Arab, al-qiraah itu adalah yuharrikul lisan wasyafatain hatta yusmi'a sautahu nafsahu. Menggerakkan bibir, menggerakkan lidah sampai suaranya kedengaran oleh dirinya sendiri. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah itu harus bersuara, kedengaran sama diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita baca. Nggak boleh kita ketika sholat Allahu Akbar diam saja. Atau kita Allahu Akbar hanya qomat kamit saja. Tidak boleh. Jadi yang betul bagaimana? Allahu Akbar, kita gerakkan lidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai habis. Begitu hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, membaca Al-Fatihah ini harus pas tajwidnya, panjang pendeknya harus pas. Tidak boleh kita baca asal-asalan. Karena Al-Quran itu kalau beda sedikit tasdidnya, beda hukumnya, beda artinya. Contohnya nih di dalam kitab Fathul Mu'in, di situ dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang benar. Tasdid iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Tapi kalau seandainya kita buang tasdidnya, kita baca iyyaka na'budu, itu artinya kami menyembah matahari. Bayangkan hadirin, tulisannya sama. Alif ya kaf. Tapi hanya beda tasdid saja. Hukumnya sudah jauh berbeda. Yang satu menyembah Allah, satu menyembah matahari. Makanya para ulama mengatakan membaca Al-Fatihah itu harus betul. Tajwidnya harus pas, panjang pendeknya harus pas, tasdidnya harus pas. Bahkan ada ulama yang menghitung jumlah huruf di dalam Al-Fatihah, bukan jumlah ayat. Kalau jumlah ayat kita semua tahu ada 7 ayat. Dimulai dari bismillah, ditutup dengan waladhdallin amin. Ada ulama yang menghitungnya berapa jumlah hurufnya. Bayangkan, ba, sin, mim, dihitung semua sampai yang terakhir. Semuanya itu ditotalkan jumlah huruf di dalam Al-Fatihah ada sekitar 156 huruf. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca Al-Fatihah dari bismillah. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Jangan ketika kita takbir Allahu Akbar langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak boleh. Kenapa tidak boleh hadirin? Karena di dalam mazhab kita Syafi'i, bismillah itu termasuk ayat daripada Al-Fatihah, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi inilah sedikit ringkasan tentang masalah membaca Al-Fatihah. Intinya adalah makmum wajib membaca, bukan hanya imam, makmum juga wajib membaca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, memberikan pengetahuan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.